Apakah boleh buat seorang misionaris untuk datang dan berkhotbah tanpa menipu, tanpa membujuk kepada orang Muslim? Why not? To Muslims. Ya, boleh. Why not? Why not? No problem, Mister. Yang penting tidak ada bujuk rayu, tidak ada penipuan, tidak ada pemaksaan. The most important thing is no bujuk rayu itu apa? Deceptions, no cheating, and no forcing. Membujuk, forcing. 2 tahun yang lalu sampaikan, years saya diundang untuk berdialog dengan 160 misionaris. 2 years ago, I was invited to have a dialogue with 160 missionaries, Nah, dan itu disaksikan oleh 1000 audiensi. and it was seen by 1,000 people in the audience. Nah, nanti saya akan coba untuk cari rekamannya untuk diberikan. I will try to find the record Coba of dicari, their Pak. conversations. Nah, jadi no problem, 4 jam kita dialog. No problem, 4 hours. Nah, dan yang Kristen kasih kebebasan. Mereka mau serang Islam pun dalam dialog, silakan. Dalam dialog. Eh? May a Muslim convert to another religion. Kalau ada seorang Muslim karena percaya dan tidak dibujuk, kemudian dia pindah agama ke agama Kristen atau agama lainnya, bagaimana pendapat Habib? Kalau di satu negara yang menerapkan hukum Islam, maka di negara tersebut akan ada mahkamah syariah. Nah, mahkamah syariah ini jelas akan memberlakukan hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan seorang Muslim pun untuk berpindah agama. Kalau itu terjadi, maka dia akan diseret ke pengadilan untuk diminta bertaubat dan kembali kepada agamanya. Bila tidak, maka akan dijatuhi hukum yang sangat berat. Bahkan ancamannya adalah hukuman mati. Ini dalam mahkamah syariat di negara yang memberlakukan hukum Islam. Nah, sementara di Indonesia tidak memberlakukan hukum Islam. Sehingga seseorang yang melakukan pindah agama macam itu di Indonesia tidak ada hukuman. Nah, jadi saya rasa umat beragama lain pun harus bisa menghargai apa yang ada dalam hukum Islam. Nah, jadi siapapun yang ingin masuk ke dalam ajaran Islam, mereka harus berpikir 1000 kali. Karena agama Islam begitu Anda masuk, Anda tidak bisa keluar. Sebelum Anda masuk, kalau Anda keberatan, jangan Anda masuk ke dalam ajaran Islam. Dan ini merupakan kewajiban, bukan pemaksaan. Dan itu hukum yang ada. Di dunia manapun Anda datang, maka itulah jawaban yang ada dalam Al-Quran sebagai kitab suci kami. But you cannot go out. Does he think there should be a law here that would require that? Jadi Or boleh. should- Sorry. Or should FBI enforce that in the Oh, act? apakah FPI menegakkan aturan soal tidak boleh pindah agama itu? Ya, jadi apakah FPI menegakkan soal aturan itu? Ya, FPI harus tunduk kepada hukum Islam. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Muslim yang keluar daripada Islam itu harus lewat peradilan. Jadi tidak boleh FPI yang turun tangan langsung FPI yang gantung sendiri umpamanya. Itu nggak boleh. Jadi itu harus dilakukan lewat prosedur peradilan. Jadi kalau FPI ingin menegakkan itu di Indonesia, maka Indonesia harus menjalankan syariat Islam terlebih dahulu. Saya rasa jelas itu Pak Andreas. Selama Indonesia tidak mengikuti Islamic law atau syariat law, maka selama itu pula juga FPI tidak bisa menegakkan itu. Karena itu yang dilakukan oleh FPI di Indonesia saat ini, Pak Andreas, kita bicara yang real, realita. Bahwa mereka orang Islam yang keluar dari Islam kepada agama lain, maka yang dilakukan oleh FPI saat ini adalah pendekatan untuk kami ajak lagi mereka kembali kepada Islam. Dan alhamdulillah selama ini usaha kami lebih banyak berhasil daripada tidak. Jadi FPI ini punya satu badan sendiri, kita punya lembaga sendiri otonom yang menangani persoalan itu. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang keluar dari Islam, kami akan melakukan pendekatan dakwah tidak berhenti, berkesinambungan supaya mereka kembali kepada Islam. Dan alhamdulillah selama ini berhasil. Jadi itu yang dilakukan oleh FPI. Di dalam paper yang diberikan kepada kami ada ditulis bahwa FPI mendukung
upaya penerapan syariat Islam. Bukan hanya mendukung, Di tapi Indonesia. berjuang. Berjuang. So what is the question, Steve? Well, if my impression is that if FPI is struggling for the implementation of Sharia law in Indonesia, that I presume that means that FPI favors the implementation of the Jakarta Charter, in which case it would be legally forbidden for a Muslim to change their religion, in which case the hukuman would be berat, termasuk kemungkinan hukuman mati. Kalau saya membaca ini, di sini dikatakan bahwa FPI berjuang untuk syariat Islam di Indonesia. Apakah fair mengatakan bahwa FPI juga mendukung Piagam Jakarta, di mana konsekuensi hukumnya kalau ada orang Islam yang pindah agama, dia akan dihukum dengan berat. Apakah betul saya berpendapat begitu? Oh ya, memang saya rasa itu sesuatu yang harus dipahami oleh agama di luar Islam, bahwa Islam tidak pernah mengizinkan umatnya untuk keluar dari Islam. Jadi kami tidak akan mengganggu umat beragama lain, kami tidak akan usil terhadap umat beragama lain, tapi kami juga tidak mau umat kami ini dirampas akidahnya, dirampas keyakinannya, dirusak dia punya iman dan takwanya. Jadi kami hanya menjaga keluarga besar kami tidak mengganggu keluarga yang di luar keluarga kami. Artinya kami Muslim ini keluarga besar, kami tidak mau keluarga kami diambil oleh siapapun, dirusak oleh siapapun, dikeluarkan dari agamanya oleh siapapun. Jadi persoalannya adalah kami menjaga keluarga kami. Kenapa orang lain yang resah dengan itu? Nah, kecuali kalau kami memaksakan agama kami kepada orang lain. Nah, kami membuat satu aksi-aksi yang tidak nyaman terhadap umat beragama lain. Jadi cukuplah yang Kristen bina daripada umatnya, yang Islam bina juga daripada umatnya. Kita tidak perlu dalam hal ini untuk saling merampas daripada akidah masing-masing. Itu saya rasa kalau orang Kristen, ada orang Kristen diislamkan, mereka juga kecewa. Itu sesuatu yang wajar. Sebagaimana kami juga akan sangat kecewa kalau saudara kami akan dikristenkan atau dimurtadkan keluar dari Islam. Jadi kami hanya menjaga keluarga kami agar tidak tergadaikan akidahnya. Dan sampaikan juga bahwa untuk menjatuhkan satu hukuman mati kepada orang Muslim yang keluar dari Islam itu tidak mudah. Nah, itu tidak mudah, tidak semudah yang mereka pikirkan. Artinya pertama itu harus lewat proses peradilan. Kedua, di sana juga harus ada sikap yang arif dan bijak dari si hakim, manakala memungkinkan untuk diberikan waktu agar yang bersangkutan itu bisa berpikir, mempertimbangkan kembali, atau mungkin ada tanda-tanda bahwa yang bersangkutan bisa disadarkan kembali, tidak mesti untuk dihukum mati. Nah, jadi hukum mati itu tidak menjadi harga mati. Itu yang perlu disampaikan. Makanya saya katakan tadi, dihukum memang berat, itu ancaman yang terberatnya. Tapi manakala seorang hakim di mahkamah syariat melihat, oh orang ini hanya menjadi korban saja, orang ini tidak pada prinsipnya dia mau keluar dari Islam, tapi karena kebodohannya, karena tidak mengertinya, maka dia harus disadarkan lewat pendidikan, lewat siraman-siraman rohani, lewat pendekatan-pendekatan, dan itu bisa memakan waktu. Dan bisa saja dengan pertimbangan-pertimbangan itu yang bersangkutan tidak dihukum mati, tapi diberi kesempatan sekian lama agar bisa punya kesempatan yang luas untuk mempertimbangkan kembali agar kembali kepada Islam. Saya rasa jelas Pak Andreas. Nah, jadi jangan dipikir harga mati dulu itu. Nah, I would like to stress one more point. That sentence is not that easy. It is very, very difficult. First, ya, bahkan pengadilan harus menyelidiki dia itu masuk ke agama lain karena apa? Mungkin karena kebodohannya, mungkin karena laparnya perutnya, mungkin karena ada sesuatu yang memang harus diatasi terlebih dahulu. Yeah. The court should also investigate why that person convert to another religion. Maybe because his stomach is empty, her stomach is empty. Maybe because of other pressing matters that he or she convert to another religion. Jadi harus arif dan bijak. Should be wise and wise.
Ya, bahkan beberapa ulama di zaman modern ini sudah ada yang melihat bahwa hukuman mati itu dalam soal ini ya agar dihindarkan. But some ulamas currently think that this death sentence should be eliminated. There should not be death sentence for conversion. Some ulamas. Ya, dalam persoalan ini. In this case. In preparing for this trip and this visit, we've been reading a lot and watching. There was a documentary on PBS about Indonesia, and there are folks who would say that FPI is more of a corrupt organization than an organization that exists to promote Islam and also to provide for its members. And how do you respond to those accusations? Sebelum kami jalan ke sini, kami melihat sebuah film dokumenter di mana disebutkan bahwa, maaf Pak ya, FPI itu disebut sebagai organisasi yang korup, yang bukan sekedar mempromosikan Islam. Bagaimana tanggapan Habib terhadap tuduhan ini? Tergantung yang buat dokumenternya. Saya ini hanya penerjemah. Ya. Tergantung yang buat dokumenternya. Kalau yang buat dokumenternya musuh FPI, ya dia akan masukkan berbagai macam propaganda untuk menjelekan FPI. Jadi gak usah kaget lah, santai aja. It depends on the makers of the documentaries. If those who make the documentaries are enemies of the FBI, of course they will say a lot of bad things. Relax, just relax. I'm relaxed to hear that. Tapi kalau yang buat dokumenternya adalah orang FPI, jelas yang akan keluar indah semua. Jadi artinya subjektif. We're all human beings. I know that one thing that happens in police forces all over the world, it happens in my country, is that there are occasional cases where police officers will abuse their power. They'll go to a shop owner and say, "You're breaking the law, but give me some money and I'll look the other way." Saya tadi punya kesan bahwa FPI juga sering melakukan tindakan-tindakan yang untuk menegakkan hukum seperti polisi. Tetapi kita tahu bahwa polisi di seluruh dunia ini, termasuk di negara saya, itu ada selajah oknum-oknumnya yang menyalahgunakan kewenangan polisi. Nah, kalau di FPI apakah itu ada oknum-oknum FPI yang menyalahgunakan? Kalau bicara oknum ada, kita tidak pungkiri. FPI juga tidak suci. Cuma memang di FPI ini tegas. Manakala kami mendapatkan bukti-bukti keterlibatan anggota kami atau oknum yang berbuat itu, kami akan tindak dengan tegas. Jadi bukan saja kami berhentikan secara tidak hormat, bahkan kami akan proses secara hukum kalau dia melakukan pemerasan-pemerasan. Jadi artinya kalau bicara oknum ada. Mungkin karena dia kurang binaan atau juga karena FPI semakin hari semakin besar, orang yang ikut FPI dengan berbagai macam motivasi. Ada motivasinya memang ingin berjuang, ada motivasinya sekedar ingin mencari keuntungan. Tapi aturan disiplin di kita tegas. Siapa yang terbukti melakukan penyelewengan macam itu, kita sikat. Ini bagian eksekusinya di antaranya Ustaz Bagus Siddiq. Ini eksekutor. Ini juga eksekutor kita. Nah, ada yang macam-macam berbuat itu, ini laskar-laskar udah siap bertindak ini semua. Nah, jadi itu Pak Andreas. Artinya kita tidak pungkiri FPI tidak suci. Saya juga nggak boleh mengatakan FPI suci. Jadi kita bisa lihat polisi saja yang seleksinya begitu ketat, masih kecolongan dengan oknum-oknum yang tidak benar. Bagaimana yang seleksinya di bawah itu semua. Jadi kita akui FPI sebagaimana organisasi-organisasi lain seperti NU dan Muhammadiyah tidak berbeda. Ada juga oknum-oknum yang tidak baik. Tapi penegakan hukum di FPI sangat tegas. Jangan coba-coba seseorang berbuat itu di FPI, dia akan dikejar oleh laskar, dia akan diberikan tindakan yang begitu tegas. Bahkan kami akan proses secara hukum. Kebetulan di sini ada Pak As'ad dan ini Pak Ikhwan. Beliau ini lawyer, pengacara di FPI. Yang salah satu tugasnya adalah untuk menjebloskan anggota-anggota FPI yang berbuat macam itu. Nah, what is your impression of how Muslims in the United States are treated? Bagaimana kesan Bapak tentang perlakuan terhadap orang Islam di Amerika Serikat? ya. Jadi sekarang bicara Amerika Musuh dari tadi ini.
We are just starting to talk about America now. It should be since the very beginning. Sebelum saya jawab itu, tolong ditegaskan dulu Pak Andreas bahwa kami di FPI bahkan secara umum umat Islam di dunia mana saja, mereka tidak pernah memusuhi Amerika atau benci kepada Amerika karena mereka Amerika, atau karena mereka kulit putih, atau karena mereka Kristian, atau karena mereka non-Islam. Kami tidak pernah diajarkan oleh agama kami untuk membenci suatu bangsa karena etnisnya, atau karena agamanya, atau karena warna kulitnya. Jadi kami benci kepada Amerika selama ini karena kebijakan-kebijakan politik yang tidak populer yang dikeluarkan oleh George Walker Bush terhadap dunia ketiga, khususnya dunia Islam. Bagaimana kebijakan dia terhadap Afghanistan, terhadap Irak, terhadap persoalan Palestina, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya, kalau suatu ketika nanti Amerika Serikat dipimpin oleh seorang pemimpin yang negarawan, orang yang baik, yang mengutamakan perdamaian global dunia, yang tidak mengganggu dunia ketiga, maka why not? Kita bisa bersahabat dan kita bisa berkawan. Jadi kami tidak pernah benci Amerika karena mereka Amerika, atau karena mereka kulit putih, atau karena mereka Kristen. Tidak sama sekali. Kami benci karena mereka melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa di Afghanistan, di Irak, dan di berbagai tempat lainnya. Di Amerika ada sekitar 2-6 juta orang Muslim. Bagaimana kesan Habib tentang perlakuan terhadap orang-orang Muslim di Amerika? Orang-orang Muslim yang di Amerika sendiri. Ya. Jadi memang Amerika ini menggunakan politik ambivalen. Jadi dua muka ya. Di mana untuk dalam negerinya Amerika selalu berupaya tampil sebagai orang baik. Tapi berbeda dengan kebijakan-kebijakannya terhadap orang-orang Islam yang ada di luar Amerika Serikat. Tapi perlu saya catat, setelah kejadian penyerangan terhadap WTC, ternyata Muslim di Amerika juga banyak yang mengalami intimidasi. Banyak yang mengalami penekanan-penekanan, banyak yang mengalami tindakan-tindakan diskriminatif. Bahkan ada beberapa tokoh ulama di Amerika seperti Syekh Umar Abdul Rahman ditangkap dengan sewenang-wenang oleh George Walker Bush. Sampai saat ini masih di penjara, di dalam penjara federal Amerika Serikat, tanpa bisa dibuktikan kesalahannya. Syekh Umar Abdul Rahman, dia lama tinggal di Amerika Serikat, dia lama mengajar, hanya karena dia seorang syekh, hanya karena dia seorang ulama, dan dia ditangkap. Nah, jadi artinya bahwa setelah peristiwa WTC, perlakuan Amerika Serikat terhadap umat Islam, walaupun di Amerika Serikat sendiri sangat-sangat memprihatinkan. Tapi sungguh pun begitu, George Walker Bush ini memang pandai mengemas. Dia tidak terlalu terbuka untuk menekan umat Islam yang ada di Amerika Serikat, karena dia takut terjadinya gejolak dalam negeri, seperti yang terjadi di Perancis umpamanya. Bagaimana saat imigran di Perancis itu mengamuk, itu lumpuh perekonomian dan keamanan serta politik di Perancis. Jadi kalau 2 atau 3 juta Muslim yang ada di Amerika Serikat melakukan aksi di dalam negeri, saya yakin itu akan mampu untuk menggoyang Amerika. Nah, karena itu perlakuan George Walker Bush terhadap mereka terpaksa harus diperlakukan baik untuk menjamin keamanan dalam negeri. Nah, jadi tentunya Muslim yang ada di Amerika adalah saudara kami, dan kami senang kalau mereka diperlakukan dengan baik. Tapi tentunya kami minta kepada Amerika juga untuk tidak usil dengan umat Islam yang ada di dunia lain. Amerika mau bersahabat baik terhadap kami akan berbuat lebih baik, dan kami akan lebih menghormati. Tapi manakala mereka membantai saudara-saudara kami di berbagai negeri, ya kami akan melakukan perlawanan dengan cara kami. Oke. Pertama kali saya mendengar seorang pemimpin umat Muslim mengatakan George W. Bush itu orang pandai. Saya tidak pernah mengatakan orang pandai. I did not say that he's clever. Tapi saya katakan orang licik. But he's weak as well. Licik bukan cerdik. Weak is not smart. It's not clever.